Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alfitra Irmayanti, NIM 200106005. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian, jenis, dan contoh segi banyak. Yang pertama, pengertian segi banyak. Segi banyak adalah suatu kurva sederhana tertutup yang terdiri dari beberapa segmen garis. Segmen-segmen garis yang telah membentuk segi banyak dinamakan sisi. Selanjutnya, jenis-jenis segi banyak. Segi banyak dibagi menjadi dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan ialah segi banyak yang terdiri dari garis lurus kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Pada umumnya, segi banyak beraturan memiliki ciri antara lain. Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki sudut yang sama besar. Yang ketiga, kurva tertutup. Dan yang keempat, memiliki simetri lipat. Adapun yang termaksud ke dalam segi banyak beraturan adalah persegi. Segi 3 sama sisi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi 8 beraturan. Jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan merupakan kebalikan dari segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan merupakan segi banyak yang panjang sisi-sisinya dan besar sudut-sudutnya tidak sama. Ciri lain dari segi banyak tidak beraturan adalah tidak memiliki simetri lipat. Adapun yang termaksud ke dalam segi banyak tidak beraturan ialah segi 3 sama kaki, persegi panjang, jajar genjang, segi 3 sembarang, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai contoh-contoh segi banyak. Adapun bangun datar yang termaksud ke dalam segi banyak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, segi 3 meliputi segi 3 sama kaki, segi 3 sama sisi sembarang, dan segi 3 siku-siku. Yang kedua, segi 4 meliputi persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan jajar genjang. Yang ketiga, lingkaran. Yang keempat, tangram. Tangram adalah suatu himpunan yang terdiri dari 7 bangunan geometri datar yang dapat dipotong dari suatu persegi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk alat peraga atau media pembelajaran materi segi banyak akan disampaikan oleh pemateri kedua dari kelompok kami, yaitu rekan saya atas nama Miftahul Silmia. Baik, saya atas nama Miftahul Silmia, NIM 200106027 selaku pemateri kedua dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran materi segi banyak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang sudah saya sediakan. Media pembelajaran yang saya sediakan namanya adalah papan penguji segi banyak. Di sini terdapat 3 kantong, 2 kantong berisi bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak. Kemudian kantong yang satunya berisi nama-nama bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak. Sebelum masuk ke pembahasan cara kerja atau cara menggunakan media pembelajaran papan penguji segi banyak ini, sediakan alat pengukur yaitu penggaris terlebih dahulu. Karena di sini yang akan diuji atau dicek adalah mengenai sisi, sudut, serta simetri lipat dari bangun-bangun datar tersebut. Baik, lanjut ke pembahasan cara menggunakan media pembelajaran papan penguji segi banyak ini. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu minta satu orang siswa untuk maju ke depan untuk mempraktikkan atau menggunakan media pembelajaran papan penguji segi banyak ini. Kemudian arahkan siswa tersebut untuk mengambil satu nama bangun datar yang ada dalam kantong tersebut. Setelah terambil, maka baca nama bangun datar tersebut. Di sini yang
terambil adalah segitiga sama kaki. Kemudian cari segitiga sama kaki di dalam kantong tersebut. Kemudian buktikan bangun segitiga sama kaki ini apakah termasuk ke dalam segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Dengan cara mencari ciri-ciri dari segitiga sama kaki ini terkait sisi, sudut, serta simetri lipatnya. Pertama, ukur panjang sisi-sisinya. Apabila sisi-sisinya sama panjang, maka masuk ke dalam salah satu ciri segi banyak beraturan. Namun, apabila sisi-sisinya tidak sama panjang, maka termasuk ke dalam salah satu ciri segi banyak tidak beraturan. Kita buktikan sekarang, ukur panjang sisi-sisi dari segitiga sama kaki. Setelah mengukur, diperoleh panjang kedua sisi dari segitiga sama kaki ini adalah 12 cm. Sedangkan salah satu sisinya lagi panjangnya adalah 7,5 cm. Dapat disimpulkan bahwa segitiga sama kaki semua sisinya tidak sama panjang. Jika suatu bangun datar memiliki sisi-sisi yang tidak sama panjang, maka termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Dapat disimpulkan bahwa segitiga sama kaki memiliki salah satu ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan. Setelah diketahui panjang sisinya, lanjut untuk mencari besar sudutnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ketentuan apabila bangun datar memiliki sisi-sisi yang sama panjang, maka otomatis akan memiliki sudut-sudut yang sama besar. Sedangkan segitiga sama kaki ini tidak memiliki sisi-sisi yang sama panjang, maka dari itu sudut-sudutnya pun tidak sama besar. Kembali kita lihat ke dalam papan penguji segi banyak. Di sini yang sudut-sudutnya yang tidak sama besar tertera dalam ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Maka dari itu, segitiga sama kaki ini sudah memiliki dua ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari apakah segitiga sama kaki ini memiliki simetri lipat atau tidak. Untuk menentukannya, kita ambil di dalam kantong tersebut bangun segitiga sama kaki. Kemudian lipat bangun segitiga sama kaki ini apakah memiliki simetri lipat yang sama jumlahnya dengan jumlah sisi-sisinya atau tidak. Dapat diketahui bahwa segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat. Itu artinya segitiga sama kaki tidak memiliki simetri lipat yang jumlahnya sama dengan jumlah sisi-sisi dari segitiga sama kaki. Dari hasil pembuktian tadi, itu artinya segitiga sama kaki termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Karena segitiga sama kaki, sisi-sisinya tidak sama panjang, kemudian sudut-sudutnya tidak sama besar, dan tidak memiliki simetri lipat yang jumlahnya sama dengan jumlah sisi-sisi dari segitiga sama kaki. Setelah diketahui bahwa segitiga sama kaki ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan, kemudian letakkan segitiga sama kaki tersebut di bagian segi banyak tidak beraturan. Begitulah cara menggunakan media pembelajaran papan penguji segi banyak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.